Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga menjadi generasi bangsa yang terbaik ke depannya. Oke, minggu lalu sudah pernah saya sampaikan tentang arah hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Sudah kita bahas sampai 3 poin C ya. Yang pertama adalah pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Oke, bentuk negara kita kesatuan ya, terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah yang terbagi. Kemudian pembentukan satu masyarakat yang adil, makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang poin C, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk suatu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Oke, yang selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Jadi arah ada hubungan kita dengan luar negeri adalah untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Mempertahankan kemerdekaan ini adalah salah satunya dengan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Kalau misalkan lepas dari pengakuan negara lain dan tidak ada negara yang bekerjasama, juga ini berpengaruh terhadap suatu negara dan bisa juga berpengaruh efeknya kepada negara yang tidak ada kerjasama dengan negara lain, dan bisa-bisa negara itu menjadi negara yang mudah untuk dikuasai oleh bangsa lain karena tidak ada negara lain yang mau bekerja sama dengan negara tersebut. Oke, kemudian memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang yang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri ya, seperti produk-produk luar ataupun suatu hal produk-produk yang besar ya, seperti pesawat terbang ya, walaupun di Indonesia seperti mobil, kendaraan dan lain-lain, ada handphone yang canggih. Itu biasanya itu walaupun kita sudah bisa belum bisa membuatnya sendiri, kita membutuhkan barang-barang tersebut untuk ada di negara kita. Tentunya adalah untuk menambah kesejahteraan bagi rakyat kita dan memberikan kemakmuran kepada rakyat ataupun memberikan kemudahan kepada bangsa itu sendiri. Jika adanya barang-barang yang tidak ada di negara kita dan adanya barang yang diciptakan oleh barang-barang oleh negara lain, tentunya sangat membantu dalam memberikan kemudahan dan memakmurkan rakyat ya, tentunya di sini ya, seperti pesawat, tadi alat-alat militer, kebutuhan motor rumah tangga dan lain-lain sebagainya ya, mesin-mesin yang kiranya yang tidak ada dibangun di Indonesia seperti handphone atau yang elektronik lainnya. Kemudian adalah poin selanjutnya adalah meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat yang diperlukan untuk membesar kemakmuran rakyat. Tentunya dengan adanya kerjasama dengan negara lain, kita akan bagaimana perdamaian dunia itu terus meningkat. Nah, ini kan udah pasti kalau tidak ada perdamaian, tentunya akan mudah masyarakat kita ataupun negara itu untuk makmur ya, karena mudah diinterogasi atau diambil haknya, menjadi sehingga negara itu menjadi negara yang konflik ya, yang sering terjadi konflik-konflik besar peristiwa yang seperti itu, karena bagaimana mereka itu negara itu kurang kerjasama ataupun meningkatkan perdamaian dengan negara lain dengan adanya kerjasama, sehingga negara itu tidak menjadi negara yang kuat. Jadi dengan kita sering meningkatkan perdamaian internasional, itu juga akan membantu negara kita untuk terus membangun keadaan kita lebih damai, tentram, sehingga dengan adanya tersebut kita pun bekerjasama dengan negara lain, kita akan mudah untuk membangun negara kita karena tidak ada ataupun konflik yang masuk ke negara kita. Kemudian adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita. Ini meningkatkan persaudaraan segala bangsa, maknanya meningkatkan ya hubungan saudara kita dari negara kita dengan negara lain. Ini tentunya adalah pelaksanaan cita-cita. Jadi cita-cita kita menjadi besar. Kalau di negara saja payah ya, kalau membangun menjadi cita-cita yang besar, kita juga harus bekerja sama dengan negara lain. Tentunya adalah dengan untuk membangun, mengembangkan dari potensi yang ada. Tentunya adalah kita bisa membuat sesuatu hal. Kalau negara saja kita diboleh, pasti berkembang sampai di situ saja. Tapi dengan adanya kita bekerja sama dengan lain, pelaksanaan cita-cita kita bisa kuliah di luar negeri, sesuatu hal yang tidak pernah kita bisa lakukan, tidak bisa kita dapatkan di luar negeri kita dapat, maka dengan adanya hal tersebut kita dengan mudah sama dengan negara lain, itu adalah nanti akan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang terakhir adalah yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar falsafah negara kita ya, tentunya adalah seperti Pancasila sama kita. Kemudian
untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, Bank Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Jadi di sini adalah terus kita senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama ya. Jadi kualitas kerjasama bukan kerjasama seperti itu, terus kita bagaimana memperbaiki, menambah kualitas kerjasama kita ya, tentunya adalah untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara lain. Politik negara Indonesia dan menjalin hubungan internasional. Yang pertama adalah politik yang tidak memihak pada kekuatan-kekuatan negara lain, yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila, tetap harus aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, serta tidak diam dan cepat tanggap dalam merespon berbagai peristiwa yang terjadi di kancah internasional. Ini menurutnya Mukhtar Kusuma Matraja ya, adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik yang tidak memihak pada kekuatan negara lain, maksudnya kita tidak karena negara kita negara tetangga lebih hebat, itu kita memihak kepada sana tapi tidak sejalan dengan nilai Pancasila, itu bukan hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi dengan kerjasama dengan yang lain juga sesuai dengan ideologi filsafat bangsa kita sendiri. Jadi jangan sampai menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, yang mana tujuan negara kita berbeda dengan negara lain. Tapi bagaimana kerjasama itu membangun kerjasama dan tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam negara kita. Kemudian politik bebas yang tidak terikat pada suatu blok negara di kuasa tertentu dan aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain. Jadi negara kita politik bebas yang tidak terikat. Jadi kita boleh berpolitik yang bebas. Jangan sampai kita dibatasi ya blok negara kita dikuasai, sehingga kita dikuasai oleh negara lain yang bisa menguasai negara kita dan kerjasama. Nanti mereka berkuasa, itu tidak boleh ya. Jadi politik yang bebas ini maksudnya politik yang kita bagaimana kita pun bisa mengekspresikan atau mengimplementasikan suatu kebijakan yang sesuai dengan negara kita, ini tentunya untuk membangunnya sampai kita nanti kita bekerja sama dengan lain tapi negara lain berkuasa dengan kita, itu jangan sampai situ ya. Ini yang kita takutkan dalam politik hubungan luar negeri ini. Kemudian ada tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta. Yang pertama adalah ini menurut wakil presiden kita, ini adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, ini yang paling utama ya. Jadi dengan adanya tujuan politik luar negeri Indonesia ini adalah untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Ini keselamatan ini adalah seluruh bangsa Indonesia, baik di dalam isi sumber daya alam dan lainnya, sumber daya alam dan manusia Indonesia, wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian adalah memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta, adalah bagaimana memperoleh barang-barang yang tidak ada di negara kita dan di negara lain ada, itu cukup membantu adalah membangun kemakmuran rakyat. Dengan adanya barang-barang yang di luar negeri itu bisa dipergunakan oleh bangsa Indonesia seperti alat petani atau hal lainnya, sehingga bisa menciptakan suatu kemakmuran ataupun kemudahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian adalah tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta adalah meningkatkan perdamaian internasional. Jadi meningkatkan perdamaian internasional ini adalah bagaimana kita dengan bekerja sama dengan tujuan politik luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian internasional. Ini perdamaian bukan sekedar ini ya untuk negara kita saja, tapi untuk bagaimana secara ruang lingkupnya lebih besar ya, ini untuk menciptakan perdamaian antar negara. Misalkan negara kita dengan negara lain dan negara itu dengan negara yang lebih lain, sehingga dengan adanya hubungan luar negeri ini bisa menciptakan suatu perdamaian internasional yang lebih baik, membangun komitmen bersama, bekerja sama untuk membangun perdamaian dan kedamaian, sehingga jauh daripada peperangan atau politik-politik lain yang bisa menghancurkan sebuah negara. Kemudian adalah meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai dasar pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat bangsa negara kita. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, adalah bagaimana kita meningkatkan persaudaraan dengan bangsa lain. Ini tentunya adalah untuk mencapai cita-cita, itu cita-cita bangsa kita sendiri, masyarakat Indonesia sendiri, dan juga untuk mencapai cita-cita dari bangsa itu sendiri, bangsa negara lain. Dan tentunya kalau di Indonesia ini tersimpul dalam Pancasila, nilai Pancasila, dasar dan filsafat negara kita ya, yang sesuai dengan kaidah atau koridor bangsa kita itu sendiri. Indonesia masuk kembali menjadi negara PBB dan tetap sebagai anggota ke-60. Oke, masih tetap ya, walaupun kita
pernah keluar di sini karena bentuk protes ya kepada pada masa itu. Kemudian memprakarsai ada penyelenggaraan konferensi Asia Afrika KAA pada tahun 1995. Ini melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung yang kemarin yang kita lihat pernah ada konferensi Asia Afrika ya di Indonesia kita lihat. Oke, kemudian yang adalah keaktifan Indonesia sebagai satu pendiri gerakan non-blok ya GNB pada tahun 1999 ini. Bahkan pada tahun 1992 konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai ketua GNB ya. GNB ini adalah gerakan non-blok. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ini ada untungnya di sini. Kemudian terlibat dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dalam meningkatkan pasukan Garuda negara-negara yang berada konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia sebagainya. Pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang terakhir adalah Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yakni organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Perserikat Jenderal ASEAN yang berada di Jakarta pada masa itu. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsultan jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar konsultan jenderal kita yang terdapat di negara lain. Di sini adalah bagaimana kita juga dengan adanya kerjasama dengan negara lain, kita sudah bisa melihat ya ada kedutaan negara lain di negara kita, dan juga sebaliknya ada kedutaan kita di negara lain yang akan kerjasama. Tentunya adalah untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai cita-cita dalam sebuah negara kita. Oke, sampai di sini saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.